Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rosita Layuk dengan NIM O1A12199 dari kelas D. Langsung saja, topik pembahasan yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Yang kedua, topik pembahasan yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan. Yang keempat, satu jenis penyakit yang terkait enzim pencernaan. Yang kelima, yaitu prinsip penyakit tersebut yang menyebabkan kita sakit. Yang keenam, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Pertama, pencernaan secara umum. Digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi pengambilan makanan atau prehensi, kemudian memamah atau mastikasi, kemudian penelan atau deglutisi, kemudian pencernaan atau digesti, dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Kemudian hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme atau asimilasi sebagai sumber tenaga atau energi, zat pembangun atau struktural, dan hormon atau enzim dan keperluan tubuh lainnya. Yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Kemudian protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino dan amino acids. Kemudian lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Kemudian maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Kemudian laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang berfungsi memecahkan gula laktosa yang ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang. Kemudian sukrase. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Yang keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebabnya. Gangguan pankreas kronis adalah peradangan pada pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup enzim untuk memecah dan menyerap makanan. Akibatnya nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga. Yang kelima, prinsip penyakit tersebut yang menyebabkan kita sakit. Sebanyak 70% kasus pankreas kronis disebabkan oleh konsumsi minuman, seperti minuman yang beralkohol, selama bertahun-tahun. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dapat memicu penyakit pankreas kronis. Kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Karena sifatnya yang asam, cairan lambung dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian usus halus. Terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian usus besar. Dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.